Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuk pada bab ke-40 masih dalam kitab Da'awah tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab 40 bab al-isti'adzah minal jubni wal kasali, yaitu berlindung dari sifat al-jubn, yaitu penakut dan rasa malas, ya. Kemudian Imam Bukhari berkata kusala wa kasala wahid, ya. Kusala dan wa kasala, dua lafal yang maknanya adalah orang-orang malas, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk salat, maka mereka salat dalam kondisi malas. Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman qala haddatsani Amr bin Abi Amr qala sami'tu Anas ibn Malik qala, aku mendengar Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ham dan al-hazan, wal ajzi wal kasal, ya, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan dan kemalasan, wal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, aku berlindung kepada Engkau dari terlilitnya utang, itu utang yang sangat berat, dan juga berlindung dari didominasi oleh para lelaki, ya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana Rasulullah SAW berlindung dari delapan perkara, ya, 8 perkara. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW mengatakan a'udzubika minal hammi wal hazan, aku berlindung dari al-ham. Al-ham itu kekhawatiran, kegelisahan yang terkait dengan sesuatu yang dibenci yang sedang dialami sekarang, itu al-ham. Jadi dia gelisah dengan sesuatu yang sedang dia alami sekarang, dan umum apakah terkait dengan ekonominya, terkait dengan khawatir tentang masa depannya, kekhawatiran yang menimpa tentang dirinya terkait dengan sekarang dihadapi. Apakah dia gelisah memikirkan putrinya, memikirkan putranya. Ini kadang-kadang sering dialami oleh seseorang, sehingga melemahkan tawakalnya, menjadikan dia akhirnya sulit untuk beraktivitas karena disibukkan dengan alham, kegelisahan, gundah gulana. Yang kita tahu dalam kehidupan dunia ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat seorang mengalami alham. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan alham lima yatasawwaruhul aqlu minal makruhi fil hal. Jadi Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan alham itu suatu yang digambarkan oleh akal tentang perkara yang dia tidak sukai yang sekarang dia alami, ya. Itu yang sekarang dia tidak sukai apa? Ini terkait dengan kekhawatiran sekarang, kekhawatiran yang akan dia tiba pada masa depan. Ya, jadi umum, dan betapa sering saya katakan tadi dalam kehidupan ini kita menghadapi perkara-perkara yang kita tidak sukai dan kita khawatirkan, ya. Mikirkan anak kita, mikirkan pendidikan mereka, mikirkan calon pendamping hidup mereka, ya. Kita jadi gelisah, jadi khawatir, ya. Kita pikirkan tentang ekonomi kita mungkin, ya. Banyak hal yang membuat kita akhirnya ham ini kalau sudah menyerang seorang, dia akhirnya sulit untuk beraktivitas, akhirnya lambat, banyak akhirnya dia pun menjadi murung dan macam-macam. Maka kita perlu berlindung dari alham. Benar kita menghadapi permasalahan, benar kita ada kekhawatiran, tapi ketika kita tawakal kepada Allah, kita akan jalankan. Yang penting kita berusaha, semua serahkan kepada Allah, semua sudah ada takdirnya. Tugas Anda adalah menempuh sebab menuju kebaikan. Apa yang terjadi, terima, ya. Ya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu
wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jas. Jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan, jangan tidak mampu ya. Jadi berusaha. Kalau menimpa sesuatu yang kau tidak sukai, bilang aja qadarullah ma syafa'al. Itulah solusi dalam menghadapi ham. Jadi kita berdoa kepada Allah dan kita jangan pasrah dengan ham gelisah yang menyerang kita. Kita tawakal, kita berusaha dan yakin kalau kita sudah berusaha, apa yang akan kita hadapi, apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Ya, berbeda kalau orang tidak tawakal, maka dia terjebak dengan ham tersebut. Hanya gelisah, mikir ini, mikir yang tidak henti-hentinya. Ham yang satu, ham yang kedua, kegelisahan berikutnya berturut-turut. Taib yang kedua, Rasulullah SAW beriman dari wal hazan. Wal hazan adalah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal huznu atau al hazanu lima waqa'a fil madhi. Itu akal memikirkan tentang perkara-perkara yang tidak menyenangkan yang telah terjadi di masa lalu. Tidak menyenangkan tapi telah terjadi di masa lalu. Ini juga di antara hal yang kesedihan menimpa siapa saja. Siapa yang tidak pernah sedih? Kita semua pernah sedih. Kita juga terkadang memikirkan masa lalu, menyedihkan tentang mungkin keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua kita, atau hal-hal yang terlanjur terjadi. Sedih, tetapi kesedihan tersebut tidak boleh mendominasi kita. Karena kalau kita bersedih berlebihan, sama kita akan terhambat sehingga aktivitas kita akhirnya tertunda. Kita mau ibadah juga akhirnya sulit, ya, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya, diinginkan oleh syaitan liyahzunal ladzina amanu. Syaitan ingin orang beriman itu sedih. Ya. Ketika terlalu banyak bersedih sehingga akhirnya dia pun terhambat dari banyak aktivitas kebaikan yang harus dia lakukan. Misalnya seorang wanita terlalu sedih, mikirin anaknya sudah meninggal. Kalau dia terlalu sedih, gimana dia mengurusi suaminya? Gimana dia mengurusi suaminya? Dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai manusia. Kenapa? Kesedihan yang berlebih-lebihan. Sedih menimpa siapa aja, tapi sebagaimana ham, kekhawatiran menimpa siapa saja, kegelisahan, tapi jangan sampai terus-menerus. Jangan sampai akhirnya mendominasi seseorang. Kesedihan pun demikian. Maka saya ingatkan kepada diri saya juga pada para pemirsa, jangan kita melakukan hal-hal yang bisa membuat kita terus-terusan bersedih. Contoh seperti sebagian seorang wanita, anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, maka boneka anaknya dia taruh di kamar. Dia tiap hari dia taruh boneka tersebut, dia ingat anaknya terus, akhirnya dia sedih terus. Suaminya mau tidak bisa dia layani. Akhirnya suaminya dipaksa harus pengertian sama dia ya. Dan kalau seandainya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau berlebihan bertahun-tahun, berbulan-bulan, ya ini tentu tidak benar. Tidak benar. Kalau kita punya ada nostalgia atau kenangan-kenangan yang buat kita sedih, hapus aja. Enggak usah kita simpan di HP. Kalau kita ternyata hal itu bisa membuat kita berkesedihan yang berkesinambungan tiada henti-hentinya, ngapain kita simpan kenangan-kenangan tersebut ya? Enggak usah. Foto-foto kayak apa bikin sedih, kita hapus aja. Ya, karena memang setan ingin kita bersedih. Kalau kita sudah bersedih berlebihan, akhirnya kita tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dan tidak bisa menjalankan hak kita, kewajiban kita kepada orang terdekat kita dengan baik. Akhirnya ibadah tidak bisa maksimal, duniawi juga tidak bisa maksimal. Dan kalau terlalu berlebihan maka seorang bisa tertimpa dengan berbagai penyakit sebagaimana kata para dokter. Oleh karenanya berlindung. Ini harus kita berlindung. Karena kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kesedihan banyak akan menerpa kita. Lihatlah ada orang di dalam kekayaan, rumah yang kaya, dia ditimpa dengan kesedihan yang berkesinambungan. Ada orang kita lihat mungkin dia rumah mewah, mobil mewah, tetapi dalam mobil tersebut dia sedang ditimpa dengan alham, kekhawatiran yang berkesinambungan. Maka yang bisa membuat kita terlepas dari itu semua adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa seorang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Demikian juga di antara doa wal ajzi wal kasli. Al ajzi adalah ketidakmampuan, al kasl adalah kemalasan. Ada banyak hal yang mau kita kerjakan kita enggak mampu, tapi kalau kita berlindung kepada Allah dari ketidakmampuan, Allah akan buat kita mampu. Allah akan buat kita mampu. Sepertinya enggak mampu nih. Misalnya seorang pemuda baru menikah, dia mengurusi istri, sepertinya enggak mampu. Berdoa sama Allah agar dimampukan mengurusi istri. Gimana caranya?
Seorang akan melakukan satu kegiatan sosial misalnya, dia merasa tidak mampu, dia berdoa kepada Allah, Allah akan berikan dia kemampuan. Ya, kekuatan semua milik Allah akan berikan dia kemampuan. Wal kasal, malas, ini yang repot ini. Al kasal adalah al kasal, kemalasan, di mana seorang punya potensi, punya kemampuan, tapi dia malas melaksanakan. Ini menimpa banyak orang, ya. Malas-malasan, menunda-nunda pekerjaan, menunda kegiatan, mau ibadah ditunda-tunda, mau baca buku ditunda-tunda, ya. Mau sholat ditunda-tunda, ya. Berbakti sama orang tua nanti-nanti saja. Jangan seperti itu. Kapan kita malas-malasan, kita sebenarnya buang-buang umur kita. Karena kemalasan itu membuang umur, membuat sesuatu kegiatan tidak maksimal, tidak optimal. Kenapa? Karena kita kerjakan dengan malas-malasan. Tapi kalau kita kerjakan dengan giat, maka kita bisa efektif dalam menggunakan waktu kita, umur kita, sehingga produk yang bisa kita hasilkan juga lebih baik. Baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah keduniaan. Maka tidak mengapa ketika kita dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat kita punya target. Kita punya target. Target itu kita usaha untuk mencapainya. Dan itu melawan kemalasan kita. Itu malas. Tapi kalau kita punya target, saya harus target sekian, akan memacu diri kita. Saya punya target, harus saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak mampu ya sudah. Tapi kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Jadi untuk melawan malas, kalau melawan malas ibadah, kita ingat kematian. Siapa ingat mati dia tidak malas. Insya Allah tidak malas. Saya besok kalau mati gimana? Kalau saya besok mati bagaimana? Semangat. Ya. Jangan tunda-tunda. Bismillah. Jadi kemalasan ini harus dilawan. Nah, ini yang jadi pembahasan di sini. Di sini kata Imam Bukhari, al-isti'adah minal jubni wal kasali, berlindung kepada Allah dari pengecut dan rasa malas, ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, dan ini di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, agar kita tidak malas, bangun subuh tidak malas, mau beraktivitas tidak malas, mau berbakti sama orang tua tidak malas, urusi anak istri tidak malas, sehingga pahala kita bisa kita raih dengan maksimal. Kemudian wal jubni, berlindung dari pengecut. Nah, pengecut ini tidak baik. Pengecut adalah jiwa yang lemah, yang lemah, ya. Dan ini menghalangi orang dari banyak kebaikan, ya. Menghalangi orang dari banyak kebaikan, ya. Dia tidak berani mengambil keputusan misalnya, karena pengecut. Dalam dunia pun kalau dia tidak berani, dia akhirnya terlalu banyak pertimbangan tersebut dibangun atas ketidakberaniannya, pengecut, ya. Sehingga akhirnya mungkin banyak kegiatannya yang mandek, ya, karena terlalu banyak dipertimbangkan, tapi pertimbangan tersebut bukan karena apa, tapi karena pengecutan yang ada dalam hatinya. Nah, dalam urusan akhirat juga ini sifat pengecut ini bahaya, ya. Ada orang kita tidak berani tegur, kenapa kita pengecut? Ya. Ada orang melakukan maksiat, ada maksiat dilakukan di keluarga kita, kita tidak tegur, kenapa kita pengecut? Ada kebenaran tidak kita sampaikan, kenapa kita pengecut? Takut ditinggal oleh orang, takut ditinggal oleh dai. Ada kemungkaran tidak dia ingkari, kenapa pengecut? Ya. Dia mau bicara tentang kesyirikan tidak berani, mau bicara tentang kebid'ahan tidak berani, takut ditinggalkan oleh audiens. Ini bahaya, sifat pengecut ini tidak baik, beri mudarat kepada agama, ya, kepada agama, karena sebagian orang tidak berani, tidak siap untuk kalau ditinggal oleh massa misalnya, tidak siap untuk ketika ditinggal oleh audiens, sehingga akhirnya dia pengecut, ya. Ini yang kita sedihkan, ya. Kita tahu banyak orang yang tahu perbuatan ini kemungkaran, tapi tidak berani ngomong, tidak berani mengutarakan. Padahal tidak ada sesuatu yang akan menimpa dia. Tidak akan disakiti fisiknya, ya mungkin dikata-katain, mungkin diusir, mungkin diapain, tapi karena pengecut tersebut dia tidak berani mengutarakan. Dia ingin ketika pergi ke suatu tempat menyenangkan orang tanpa harus mengkritiki atau memperbaiki kesalahan yang ada pada kaum atau audiens yang dihadapi tersebut. Jadi sifat pengecut ini buruk, ya. Makanya dalam hadis ketika kalau tidak salah Muawiyah minta nasihat dari Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian Aisyah mengirimkan nasihat dari hadis Nabi SAW, man iltamasa
ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardallahu wa ardahullah anhu ya. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan orang-orang, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan orang ridha kepadanya. Dan sebaliknya, waman yutamasa ridhan nas bi sakhatillah. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan buat orang pun murka kepadanya. Ada orang karena ingin mencari keridhaan manusia, akhirnya dia melakukan hal yang haram atau dia diam dari kemungkaran supaya orang-orang dia nyaman dengan orang-orang ya. Benar dia mendapatkan kesenangan, orang-orang senang sama dia, tapi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat pengecut ini buruk, bagi dai juga buruk, bagi seorang pemimpin juga buruk, tidak berani mengambil keputusan, bagi penguasa juga adalah keburukan. Harus berani tentu dengan pertimbangan ya, bukan berani nekat tanpa pertimbangan. Keberanian yang dibangun di atas ilmu tentunya ya. Dan orang yang paling berani adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis-hadis bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemberani. Dalam peperangan beliau yang paling depan. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kunna idza marra al-ba'su ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu kalau dalam kondisi perang sudah bergejolak, sudah bergelora, sudah sangat parah, kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi paling depan. Dan itu adalah perkataan Ali, dan Ali radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat-sangat pemberani. Tapi keberaniannya masih kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dia mengatakan kalau dalam kondisi terdesak kami berlindung di balik Nabi. Karena Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga dalam perang Hunain ketika tiba-tiba banyak pasukan musuh dari kabilah Hawazin yang menyerang tiba-tiba, mereka bersembunyi kemudian mereka menyerang tiba-tiba, maka banyak sahabat yang mundur ke belakang kecuali yang segelintir kecil yang bertahan. Nabi justru dengan begolnya dia malah maju ke depan, tidak mundur sama sekali. Bahkan dia berteriak, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi yang tidak berdusta dan aku adalah putra atau cucu dari Abdul Muttalib. Justru dia mengeraskan suaranya agar diketahui oleh musuh. Bukan takut sembunyi, malah dia keraskan suaranya, "Saksi Nabi, saya tidak berdosa." Memiliki keberanian yang luar biasa. Ini semua ketidakberanian ini atau pengecut ini karena kurangnya tawakal. Maka berlindung kepada Allah ya. Kalau kita masih punya sifat pengecut, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut agar dihilangkan, dijauhkan dari dada kita. Kemudian wal bukhli, berlindung dari pelit. Kemudian wadhara'id daini, berlindung dari terlilit hutang yang melilit, berat, yang tidak bisa dibayar, apalagi sudah pada ditagih. Hutangnya besar, orang pada nagih. Berlindung agar bisa terlepas dari seperti ini. Mungkin kita punya utang besar, tapi masih kita bisa bayar. Ya, kemudian ghalabatir rijal, dan kita juga berlindung dari didominasi oleh orang-orang yang mungkin ingin berbuat buruk kepada kita. Kita berlindung dari hal ini semua. Jadi Rasulullah SAW berlindung dalam hadis ini dari 8 perkara, dari al-ham, kemudian al-hazan, al-ajzi. Jadi al-ham itu kegelisahan atau kegundah gulana terkait dengan sekarang atau masa depan, al-hazan terkait dengan masa lalu, kesedihan, al-ajzu terkait dengan ketidakmampuan, al-kasal kemalasan, al-kasal al-jubn pengecut, kemudian al-bukhl pelit, kemudian terlilit hutang dan dikuasai oleh para lelaki. Baik, bab berikutnya bab at-ta'awudz minal bukhli. Bab berlindung dari sifat pelit. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari terkadang beliau menjelaskan tentang bahasa ya. Dia mengatakan al-bukhlu wal bakhalu wahid. Mislul huzni wal hazani. Jadi dalam bahasa Arab masdar, kata masdar itu al-bukhlu bisa juga al-bakhalu. Jadi kalau orang baca al-bukhlu boleh, dibaca al-bakhalu, al-bakhal juga boleh. Artinya satu, pelit. Atau kesedihan. Kita baca Allah min a'udzubika minal hammi wal huzni. Boleh. Atau kita baca minal hazani. Allah min a'udzubika minal hammi wal hazani.
al-huznu wal hazanu sama. Al-huzn dan al-hazan maknanya sama, ya, maknanya sama-sama sedih sebagaimana telah lalu. Nah, ini bab Imam Bukhari mengkhususkan tentang berlindung dari sifat pelit. Berlindung dari sifat pelit, ya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsani Gundar qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik bin Umair an Mus'ab bin Sa'ad an Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kana ya'muru bihaula'il khams. Sa'ad bin Abi Waqqas ya, memerintahkan kita untuk berdoa dengan 5 doa ini, 5 kalimat ini. Wa yuhaddithuhunna 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sa'ad mengatakan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika minal al-bukhli. A'udzubika minal jubni. Di sini al-bukhl disebutkan terlebih dahulu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat pelit. A'udzubika minal jubn. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat al-jubn, pengecut. A'udzubika an uradda ila adzal umur. Aku berlindung dikembalikan kepada kondisi umur yang terburuk. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Tapi yang pertama di sini Rasulullah mengatakan Allah min a'udzubika minal bukhl. Sudah kita sebutkan banyak doa-doa Nabi berlindung dari sifat bukhl. Nah, bukhl adalah perangai yang sangat buruk. Sampai saking buruknya Allah mengatakan perbuatan tersebut perbuatan yang keji, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Ya. Asy-syaitanu ya'idukum dalam Al-Qur'an Allah, syaitan memaksa kita atau menakut-nakuti kita dengan kefakiran dan perbuatan keji, ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti dengan menjanjikan kalau kamu bersedekah, berinfak, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kalau kamu berinfak maka kamu akan miskin, masih banyak kebutuhan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia mau menyuruh kalian untuk melakukan al-fahsya. Fahsya itu bahasa Arab artinya sesuatu yang keji, sesuatu yang keji secara terangnya dia keji, ya. Artinya keji kenapa? Karena buruk sekali, ya, buruk sekali. Biasanya disifatkan kepada zina, seperti zina, perbuatan liwat, perbuatan-perbuatan yang buruk secara akhlak itu buruk. Semua sepakat ini keburukan. Di antara perangai yang disepakati keburukannya disebut dengan fahsya adalah pelit. Pelit ini disepakati oleh seluruh umat manusia bahwasanya dia adalah perangai yang buruk. Bahkan orang pelit juga tidak suka kalau dia dipelitin sama orang, ya. Oleh karenanya Allah menamakan pelit dengan al-fahsya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kalian nakut-nakuti dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk berbuat keji, maksudnya pelit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Adapun Allah menjanjikan kepada kalian ampunan kalau kalian bersedekah, kalian diampuni. Wa minhu wa fadla. Bahkan Allah janjikan akan diberi rizki oleh Allah. Fadl itu karunia, tambahan. Fadl itu karunia tambahan. Kalian akan kalau bersedekah dibalas dan diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Allah Maha luas rezekinya, Maha luas ilmu, dan Allah alim mengetahui apa yang kalian sedekahkan. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 268 menjelaskan kepada kita akan buruknya sifat pelit, ya. Karena Allah menyatakan itu adalah pelit adalah seruan syaitan. Siapa yang pelit berarti dia sudah mengikuti atau menyambut dakwahnya syaitan. Karena syaitan yang menyuruh, ya'murukum bil fahsya. Silakan berbuat keji, itu pelit, ya. Dan nakut-nakuti dengan kemiskinan. Dan siapa yang tidak pelit, dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri ampunan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Allah akan beri ampunan. Wa fadla, fadla sebenarnya menafsirkan yaitu tambahan rezeki. Itu yang kalian berikan akan dikembalikan oleh Allah dan ditambah. Apakah nominal ditambah atau keberkahannya ditambah atau Allah bukakan rezeki-rezeki yang lain selain harta. Ya, orang bersedekah akan diberi tambahan, ya.
Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, unfik alik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Ya, jadi Allah janjikan hal tersebut. Itu mudah bagi Allah menambah rezeki. Kenapa? Allah tutup dengan ayatnya dengan wallahu wasi'. Allah Maha luas. Luas rezekinya. Alim, dan Allah Maha mengetahui sedekah yang kalian keluarkan. Jangan khawatir, kalau sedekah diam-diam Allah tahu. Allah tahu. Enggak ada yang tahu. Kita sedekah diam-diam pada orang yang mungkin tidak kenal kita. Kita bantu orang mungkin dia tidak tahu. Allah tahu. Jadi ini menjelaskan tentang sifat bukhul ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan akan buruknya al-bukhl, Allah mengatakan, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Kata Allah, "Ha antum haula'i du'auna litunfiqu fi litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal." Nah, kalian diperintahkan, disuruh untuk berinfak di jalan Allah. Faminkum may yabkhal, di antara kalian ada yang pelit. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Maka di antara buruknya sifat pelit, orang yang pelit itu dia pelit bukan sama orang lain, dia pelit pada dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena kalau dia bersedekah, lihatlah, kalau dia tidak pelit, dia bersedekah, apa yang dia dapatkan? Banyak faedah. Dari sisi duniawi, dia ditambah rezekinya, dia dihindarkan dari kesudahan yang buruk, ya. Dibuat hatinya berbahagia. Sebagaimana saya ada kajian ya tentang khutbah Jumat tentang hal ini. Seorang yang pelit terhadap diri sendiri. Karena orang yang pelit pada hakikatnya dia pelit pada diri sendiri. Kemudian dia belum lagi mendapatkan, dia dapat kebahagiaan, dihindarkan dari keburukan. Rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru duniawi dia dapatkan. Kadang penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya. Banyak kalau dia bersedekah kepada kerabat, dan dia di akhirat juga dapat banyak maslahat. Bahwasanya kemurkaan Allah redam karena sedekahnya. Kemudian dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Kemudian ketika dibangkitkan di padang mahsyar, matahari jadi 1 mil, dia di bawah naungan sedekahnya. Ya, luar biasa. Ya. Dia akan mendatangkan bukti bahwasanya dia orang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Nah, siapa yang bersedekah, yang pelit, dia pelit sama dirinya. Bukan pelit sama orang. Kita kalau kasih uang misalnya 1 juta sama orang, orang itu apa? Dia senang, mungkin buat berobat, mungkin buat makan. Selesai urusan. Makan, kenyang, berobat, selesai. Kita yang memberi, berapa banyak faedah yang kita dapatkan dari situ. Sesungguhnya kalau kita pelit sama orang, bukan kita pelit sama orang tersebut, kita pelit sama diri sendiri. Kata Allah, "Ma yabkhal fa innama yabkhal an nafsi." Siapa yang pelit, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Ya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW berlindung dari sifat pelit. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melawan sifat pelit ini kita harus berjuang. Harus paksa diri kita untuk keluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu keimanan aja. Kita insyaallah kita keluarkan akan kembali cepat atau lambat, bahkan kembali dengan lebih banyak. Ini sudah banyak buktinya. Sudah banyak buktinya. Saya kenal teman-teman saya yang mereka berinfak di jalan Allah, insyaallah mereka ikhlas. Tidak ada mereka yang sulit. Mereka dalam kondisi mudah. Bahkan di masa-masa pandemi pun mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki mereka terus bertambah dan infak mereka pun semakin bertambah. Mereka keluarkan infak banyak, mereka semakin bertambah. Dengan syarat dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari sanjungan, tidak mencari pujian, tidak, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki urusan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Artinya apa? Bertambah. Yang lebih parah ketika seorang bukan hanya pelit pelit pada orang jauh, dia pelit sama orang terdekatnya. Sungguhnya hidup bersama orang pelit menderita. Bayangkan ada kepala keluarga pelit. Siapa yang menderita? Istrinya, anak-anaknya semua menderita. Kenapa? Bapak mereka pelit. Sudah pelit pasti suka marah-marah. Makanya di antara orang sebab tukang marah-marah karena dia pelit. Kenapa? Kalau suka marah dia pelit. Kenapa? Karena semua jadi perhitungan. Ada sedikit, kenapa ini? Ini kenapa? Ini mahal padahal murah. Semuanya diperhitungkan sehingga dia mudah emosi. Emosi kenapa? Dia merasa duitnya hilang. Kalau ada sedikit-sedikit ada pelit, dia mudah marah. Ini kalau ketemu suami suka marah-marah, jangan-jangan dia orangnya pelit. saking ada kejadian nyata, ada seorang, subhanallah, istrinya kecelakaan, bawa mobil kecelakaan. Dia lapor sama suaminya, "Mas, saya kecelakaan." Yang pertama ditanya suaminya, "Gimana mobilnya? Aman atau tidak?" Bukan tanya dia, "Kamu bagaimana kondisinya?" Ditanya mobilnya dulu. Anaknya suatu saat jalan, ini kacamatanya jatuh, pecah, ngamuk dia luar biasa. Ini kacamata murahan.
kacamata murahan. Oleh karenanya pelit ini berbahaya, ya. Maka seorang kalau merasakan dalam dirinya pelit, terlalu perhitungan, medit dia mulai apa namanya? Latih diri untuk sekke kalau bahasa. Dia harus latih diri untuk keluarkan uang, latih diri sampai menjadi itu kebiasaan bagi dia sampai dia merasa kalau dia tidak bersedekah ada sesuatu yang kurang. Harus dilawan. Dan cara melawan pertama kali berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat pelit. Kemudian yang selanjutnya dari al-jubn akan kita bahas pada bab berikutnya ya. Imam Bukhari mengkhususkan bab berikutnya. Tapi bab berikutnya bab at-ta'awudzi min ardhilil umur aradhiluna suqatuna. Bab berlindung dari dikembalikan kepada umur yang terburuk, yang paling rendah. Ardhal maknanya adalah yang paling rendah, yang paling seperti dalam Al-Qur'an, wa ma naraka taba'aka illa alladhina aradhiluna badiyar ra'yi. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Jadi aradhiluna badiyar ra'yi, aradhiluna mereka mengatakan pengikut kaum Nabi Nuh berkata, kami tidak melihat engkau wahai Nuh yang mengikuti engkau kecuali aradhiluna, itu orang-orang rendahan kami, suqatuna. Jadi ardhal artinya yang hina, rendah secara bahasa Arab. Ardhal, makanya pengikut Nabi Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh diejek oleh para pembesar kaum Nabi Nuh. Mereka mengatakan, Nuh yang ikut kamu aradhiluna, hanya orang-orang rendahan, orang bodoh-bodoh, rendahan, orang yang miskin. Aradhiluna badiyar ra'i, yang hanya terima, tidak mikir dulu. Kau nyampaikan langsung mereka terima, mereka orang-orang rendahan. Jadi ardhal artinya rendahan. Nah, apa yang dimaksud dengan adzaril umur, umur yang paling rendah? Maksudnya kondisi seorang kembali dalam kondisi yang pikun, sering ngelantur. Ketika dia sudah semakin bertambah umurnya, kemampuan akalnya semakin berkurang, otaknya semakin fungsinya sudah tidak normal seperti biasa. Mulai dia pikun, mulai dia ngelantur, mulai mentalnya seperti anak-anak, ya. Kembali lagi seperti anak-anak, mudah sangat perasa, baperan, cepat emosi, ya. Ini dialami oleh sebagian orang tua. Kemudian juga belum lagi fisiknya yang kemudian merepotkan banyak orang, ya. Ya, ini namanya ardhal umur, itu kondisi umur yang paling hina, yang paling rendah, ya, yang paling rendah. Dan itu menjadi beban bagi orang lain, jadi beban orang lain. Ada sebagian orang seperti itu ketika mencapai usia tertentu. Dia seperti itu. Dan ada yang tidak, ada yang sudah bahkan lebih dari 100 tahun, dia tidak pikun, dia tidak ngelantur, dan dia bisa ngurus dirinya sendiri. Ada yang seperti itu, ya. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah min adzal umur. Kalau kita sampai kepada adzal umur, kita repot hidupnya. Merepotkan orang, kita pun repot. Mau ibadah lupa-lupa, mau ini gini. Baperan, kita pun susah. Ya, maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung dari ardhalil umur, yaitu kondisi umur yang paling rendah atau paling hina. Ketika di masa tua kembali seperti anak-anak, pikun, ngelantur dan yang lainnya. Rasulullah Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu. Rasulullah sallallahu dulu berlindung kepada Allah. Yaqul, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Wa a'udzubika minal jubn. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut. Wa a'udzubika minal haram. Aku berlindung kepada Engkau dari haram, ya tadi. Haram itu adalah kondisi pikun di masa tua, dan itu adalah kondisi terburuk seseorang. Wa a'udzubika minal bukhl. Aku berlindung kepada Engkau dari kebakhilan. Pada doa sebelumnya Rasulullah berkata, a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Aku berlindung kepada Engkau untuk dikembalikan kepada kondisi umur yang terburuk. Kalaupun kita berdoa supaya kalau bisa kita misalnya meninggal sebelum mendapatkan kondisi seperti tadi. Kita umur 100 tahun tapi dalam kondisi ngerepotin orang, ngelantur, lebih baik kita meninggal sebelumnya.
Atau kalau kita sampai pada usia tersebut, usia sangat tua 80, 70, 90, kita tetap bisa tidak lantur, tidak pikun dan yang lainnya dan bisa menjalankan aktivitas kita dan ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu ya. Jadi antara hal yang membantu kita agar tidak pikun dengan izin Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan terus membaca Al-Qur'an. Terus dengan baca Al-Qur'an saya ketemu dengan orang sudah tua yang ada yang umur 90 lebih, ada yang umur mau 90 karena sering baca Quran, dia bicara tidak ada pikun sama sekali, bicara nyambung, bercanda ya. Mungkin fisik sudah mulai lemah tapi secara akal tetap kuat. Di antara dua-duanya saya ketahui yang satu umur 91, yang satu umur 88 kalau tidak salah. Di antara sebabnya adalah mereka sering baca Al-Qur'an ya. Mereka sering baca Al-Qur'an. Makanya misalnya kita di Madinah, kita dapati para ulama, mereka sudah usia tua, mereka tidak pikun. Mereka baca ayat lancar. Karena mereka sering mengulang-ulang, Allah beri anugerah kepada mereka, akal mereka dijaga. Sehingga mereka tidak pikun di usia sudah sangat-sangat tua. Di usia sangat-sangat tua ya. Ini di antara hal yang untuk kita bisa terjaga sehingga di masa tua kita pun tidak pikun ya. Baik, kita lanjutkan. Bab ad-du'ai bi raf'il waba wal waja'. Doa kepada Allah agar diangkat wabah. Wabah itu wabah kalau bahasa kita. Wabah maksudnya wabah. Wabah itu ya seperti pandemi kemarin namanya wabah, penyakit yang mudah yang tersebar dan mudah dan mematikan. Tidak mesti mematikan, terkadang tersebar. Wabah itu tersebar di mana-mana. Wabah banyak. Ada yang wabah mematikan seperti pandemi, ada kolera misalnya atau penyakit taun dan yang lainnya. Al-waja' artinya penyakit. Jadi di sini doa agar Allah mengangkat wabah yang ada dan mengangkat penyakit. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma habib ilaina al-Madinata kama habbabta ilaina Makkah aw ashad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana Engkau telah menjadikan kami mencintai kota Mekah atau lebih lagi daripada Mekah. Jadi Rasulullah minta agar dibuat cinta kepada Madinah seperti mencintai Mekah atau lebih daripada itu. Wangkul hummaha ilal juhfa, dan pindahkanlah demam kota Madinah yang sering orang kalau tinggal di kota Madinah akan terkena demam, pindahkan penyakit demam itu ke daerah Al-Juhfa. Allahumma bariklah fi muddina wa sa'ina. Ya Allah, berilah keberkahan bagi kami dalam mud, yaitu takaran, alat-alat takaran mud dan sa'. Mud, sa' itu 4 mud. Satu mud kira-kira begini. Jadi ada takaran 1 mud, 4 kali begini namanya 1 sa'. 1 sa' dulu digunakan oleh mereka untuk jual beli korma, jual beli gandum oleh penduduk kota Madinah. Itu Rasulullah doakan agar takaran-takaran tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jual beli yang terjadi diberkahi, bermanfaat bagi penjual maupun pembeli. Tapi di sini yang Rasulullah buka doanya, Allahumma bil habib ilainal Madinah. Ya, Rasulullah berdoa kepada Allah agar lebih cinta kepada kota Madinah. Ini wajar karena kita Rasulullah SAW penduduk asli kota Mekah. Dan Rasulullah SAW berpindah dari Mekah menuju Madinah dengan hijrah. Tentu meninggalkan kampung halaman berat. Tinggal di satu kompleks baru susah. Maka kondisi Mekah jauh berbeda dengan kondisi Madinah. Maka Rasulullah SAW minta kepada Allah agar dibuat cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta beliau kepada kota Mekah yang penuh dengan nostalgia yang indah di kota Mekah. Dan bahkan Rasulullah mengatakan asyad atau jadikan kami lebih cinta kepada kota Madinah daripada kota Mekah. Ini dalil bahwasanya hati ini yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Cinta, benci, bahagia, sengsara yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita bisa berdoa, ya Allah jadikanlah aku cinta kepada pasanganku. Ya Allah jadikanlah pasanganku cinta kepadaku. Bisa. Yang boleh-bolehkan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melihat mungkin pasangan kurang sayang sama kita, berdoa, ya Allah jadikanlah dia sayang kepadaku. Ya Allah jadikan aku sayang kepada dia. Mudah. Rasulullah minta agar cinta kepada kota Madinah. Karena yang menjadikan, Rasulullah mengatakan, kama habbabta ilaina Makkah, engkau yang telah membuat kami cinta kepada Makkah. Yang buat kami cinta kepada Makkah adalah engkau ya Allah, maka jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah seperti cinta kepada Makkah atau lebih daripada itu. Baik, kemudian Rasulullah SAW berdoa
Allahumma wangkul hummaha ilal Juhfa. Di Madinah dulu terkenal wabah demam. Siapa yang masuk situ, orang penduduk luar kalau tinggal kota Madinah dia akan kena wabah demam. Gampangannya seperti dulu orang bilang kalau masuk ke Papua pasti kena malaria. Gampangannya demikian. Siapa masuk Papua kena malaria dengan berbagai macam model malarianya. Nah, Madinah dulu seperti itu. Siapa yang tinggal Madinah dari penduduk luar pasti kena demam, kena penyakit seperti malaria, demam. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar demam tersebut dipindahkan ke Al-Juhfa dan Allah kabulkan. Akhirnya siapa tinggal di kota Madinah tidak demam. Seandainya demam tersebut masih ada sampai sekarang, tentu orang setiap jemaah haji pasti kena malaria atau semisal malaria, demam. Tapi Rasulullah sudah berdoa agar dipindahkan. Akhirnya Allah pindahkan demam tersebut ke Juhfah, daerah yang waktu itu atau mungkin sampai sekarang jarang pemukiman. Dipindahkan ke situ sehingga wabah demam tersebut pindah ke kota yang lain. Kemudian Rasulullah SAW berdoa agar diberkahi takaran-takaran yang ada di kota Madinah. Ini dalil tentang berdoa kepada Allah agar diangkat wabah. Seperti di Madinah dulu ada wabah demam, diangkat dipindahkan ke kota yang lain yang jarang pemukiman. Kemudian hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, qala akhbarana Ibnu Syihab an Amir bin Sa'ad an Abahu qala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata adani Rasulullah SAW fi hajjatil wada. Rasulullah SAW menjengukku ketika haji wada. Min syakwa ashfaitu minhu alal maut. Karena aku ditimpa dengan penyakit yang aku hampir meninggal dunia dengan penyakit tersebut. Rasulullah jenguk aku. Fakultu, karena aku merasakan meninggal dunia karena penyakit yang berat. Aku berkata, ya Rasulullah, balagha bi ma tara minal wajah. Ya Rasulullah, lihatlah diriku sudah terkena penyakit yang parah. Wa ana dzu malin, dan saya punya harta yang banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Dan qadarullah tidak ada ahli warisku kecuali seorang putriku, satu orang putriku, jadi punya anak yang lain. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah aku karena ahli warisku cuma seorang wanita, saya boleh bersedekah sebelum mati ini, saya bersedekah 2/3 hartaku. 2/3 hartaku yaitu 66%. Qala la, kata Rasulullah, jangan terlalu banyak 2/3. Qultu fa bi syatrihi, bolehkah saya bersedekah dengan hartaku setengahnya 50%? Kemudian Rasulullah mengatakan tidak. Kalau gitu thuluth, sepertiga hartaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-thulutsu katsir, boleh sepertiga. Tapi sepertiga itu sudah banyak. 33% sudah banyak. Kemudian Rasulullah berkata, innaka antadhara warasataka agniya. Ya. Di sini lihat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan wasiat itu sepertiga paling banyak, tapi bukan itu yang terbaik. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat dengan 1/5 hartanya. Jadi saat ingin bersepertiga, Rasulullah sepertiga sudah banyak. Sepertiga sudah banyak. 1/5 oke. Ada yang 1/4, 1/5. Sepertiga itu yang paling maksimal wasiat. Dan itu bukan berarti yang terbaik. Ya. Kemudian karena saat takut akan meninggal dunia dan dia ingin cari pahala sebanyak-banyaknya sebelum meninggal, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innaka antadhar warasataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sungguhnya engkau meninggal, kemudian engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kau sebelum meninggal bersedekah banyak sehingga kau akhirnya meninggalkan ahli waris yang miskin, yang minta-minta kepada orang lain. Jangan. Karena kita ingin dapat pahala, kita sumbangkan seluruh harta kita, anak kita, istri kita susah. Tak boleh. Tak boleh. Lebih baik kita tinggalkan harta buat mereka sehingga mereka ditinggal dalam kondisi berkecukupan daripada mereka dalam kondisi miskin minta-minta sama orang lain. Kemudian Nabi berkata, wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah ila ujirta hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan engkau tidaklah berinfak sebuah nafkah, tidaklah engkau keluarkan harta dengan nafkah apapun, kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Rasulullah jelaskan, ya. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang ingin melakukan perbuatan duniawi agar dapat pahala, dia harus niatkan karena Allah. Dia sedekah, mengeluarkan uang untuk istri, untuk anak, untuk kerabat, dia harus niatkan karena Allah supaya dapat pahala. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ukhallafu ba'da ashabi?"
"Ya Rasulullah, apakah para sahabatku setelah haji wada mereka pulang ke Madinah sementara aku tinggal di Mekah, akhirnya aku meninggal di Mekah?" Sa'ad bin Waqqas sedih karena dia termasuk muhajirin dan kaum muhajirin dahulu mereka meninggalkan Mekah menuju kota Madinah dan mereka tidak mau tinggal di kota yang mereka dulu tinggalkan karena Allah. Jadi mereka kan penduduk kota Mekah. Di antara Sa'ad bin Waqqas, dia yang disiksa, diboikot oleh orang, ibunya tidak mau makan supaya dia kembali musyrik. Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka tidak ingin lagi tinggal di kota Mekah selama-lamanya. Kenapa kota Mekah meskipun sudah menjadi negeri Islam setelahnya? Karena kota Mekah itu itulah yang mereka tinggalkan karena Allah. Mereka tidak ingin kembali kepada sesuatu yang pernah mereka tinggalkan karena Allah. Kota Mekah pernah mereka tinggalkan karena Allah. Mereka tidak mau tinggal lagi di situ. Nah, saat ini aku sedih. Teman-temannya muhajirin yang lain pulang dari haji wada, dia sakit. Dia bertanya Rasulullah, "Akhallafu ba'da ashabi?" Apakah aku akan ditinggal di Mekah sementara sahabat-sahabatku para muhajirin yang lain pulang ke kota Madinah? Maka Nabi memberi wejangan, kata Nabi, "Innaka lan tukhallaf fata'mala amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa izdatta darajatan wa rif'atan." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya kau pun ditinggal oleh teman-temanmu, kaum muhajirin pulang ke kota Madinah, kau tinggal di kota Mekah, lantas kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kau mencari wajah Allah, kau akan bertambah derajatnya. Seberapapun sisa umurmu kalau kau habiskan di kota Mekah, mencari wajah Allah, kau beribadah maka akan semakin derajat dan kau semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata, "Wa la'allaka tukhallafu hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun." Dan bisa jadi kau akan tidak mati. Bisa jadi kau berumur panjang sampai akhirnya sebagian kaum akan mengambil manfaat darimu dan sebagian kaum akan mendapat mudarat darimu. Dan ini benar. Ternyata Sa'ad bin Waqqas yang tadinya takut mati, ternyata dia tidak meninggal dunia. Ternyata dia kawin lagi, dia punya anak ternyata banyak. Ternyata dia akhirnya Rasulullah sudah meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia, dia masih hidup dan di zaman Umar dia yang perang di Persia dan dia menaklukkan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya adalah Ma'rakah Al-Qadisiyah sebagaimana pernah dijelaskan dalam suatu kajian. Perperangan yang sangat dahsyat dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala sehingga sebagian kaum mengambil manfaat dari beliau karena sebagai panglima perang dan sebagian kaum seperti Persia mendapat kemudaratan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan dia merasa dirinya bakalan mati karena punya hanya satu putri, ternyata tidak seperti yang dia persangkakan. Dan Nabi mengatakan, bisa jadi kau dipanjangkan umurnya, wala allaka tukhallaf, dan ternyata benar yang difirasatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan akhirnya Sa'ad bin Waqqas hidup berumur panjang. Kemudian Rasulullah berdoa, "Allahumma amdi li ashabi hijratahum." Ya Allah, teruskanlah hijrah para sahabatku, yaitu jangan sampai ada yang gagal kembali lagi hidup di kota Mekah sehingga hijrahnya seakan-akan tidak berlangsung, tapi kembali lagi, ya. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan kau kembalikan mereka ke kekufuran lagi, ya Allah. Dan ini doa menunjukkan Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Waqqas karena Rasulullah SAW mengatakan semua yang berhijrah, ya Allah luruskan hijrah mereka, jangan sampai ada yang kembali lagi tinggal di kota Mekah. Lakinil ba'isu Sa'ad ibnu Khawlah, tetapi yang menyedihkan adalah Sa'ad ibnu Khawlah karena dia meninggal di Mekah. Qala Sa'ad rathalahu Nabi, Sa'ad bin Waqqas berkata, rathalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min antufiya bi Makkah. Rasulullah sallallahu menyebutkan sedih karena mengingat sahabat muhajirin yang bernama Sa'ad bin Khawlah ternyata meninggal di kota Mekah. Dia kembali lagi ke negeri, bukan kehendak dia, tapi dulu para sahabat suka untuk tidak kembali lagi tinggal di kota Mekah karena itu kota mereka tinggal karena Allah, mereka tidak ingin kembali lagi. Dan demikian seorang kalau sudah meninggalkan satu karena Allah jangan kembali lagi. Yang meninggalkan riba jangan kembali lagi, yang meninggalkan jangankan perkara-perkara haram. Ini tinggal di kota Mekah suatu yang mulia, mereka sih tidak mau kembali padahal tinggal di kota Mekah mulia. Karena mereka kalau sudah tinggal suatu karena Allah tidak ingin balik lagi. Apalagi maksiat jangan balik lagi. Yang sudah tinggalkan musik karena Allah jangan balik lagi. Yang tinggalkan riba karena Allah jangan balik lagi. Itu perkara-perkara haram. Sedangkan Mekah saja yang mulia tinggal di situ, para sahabat tidak ingin balik lagi. Oleh karenanya ketika Sa'ad bin Khawlah, seorang sahabat yang dulu berhijrah kembali tinggal di Mekah kemudian meninggal, Rasulullah sedih dengan dirinya. Tapi ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan agar Sa'ad bin Abi Waqqas hijrahnya tidak terhenti dengan dia meninggal di kota Mekah. Berarti Rasulullah SAW mendoakan agar dia disembuhkan dan ternyata benar dia sembuh. Ternyata dia benar-benar sembuh. Tapi mungkin demikian saja. Waradakna rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang bertanya, saya persilakan, Allah ta'ala alam bisawab.
Baik, jazakallah Ustaz. Terima kasih atas tausiahnya. Ada pertanyaan ini dari Ibu Elia. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf mau menanyakan, apakah bedanya arzalil umur dan su'il kibar? Ya. Arzalil umur dan Adzal su'il umur kibar. su'il kibar ya. Itu mirip. Di situ ada beberapa doa yang lafalnya mirip. Minal haram, al haram, adzal umur, su'ul kibar. Su'ul kibar artinya keburukan di masa tua. Haram maksudnya kepikunan. Adzal umur adalah kondisi umur yang terburuk. Ini mirip-mirip semuanya. Mirip-mirip. Kita boleh menggunakan salah satu lafalnya ya. Tapi di antaranya adzal umur ya. Kita berharap kalau kita tua tidak dalam kondisi buruk, tapi dalam kondisi baik. Kalau kita tua, tetap kita tidak pikun. Kita berharap demikian. Dan kita masih bisa menjalani aktivitas tubuh kita meskipun berat. Tapi masih bisa. Sehingga tidak menjadi beban bagi orang yang hidup di sekitar kita. Kita pengennya demikian. Kalaupun ternyata kita bakalan ditakdirkan, kalau kita tua kita bakalan merepotkan orang, pikun, mending kita meninggal sebelum itu. Kita meninggal sebelum itu. Wallahu alam bisawab. Nah, baik, Ustaz. Pertanyaan kedua, apakah ada batasan Ustaz? Jadi ini pertanyaannya adalah ada seorang yang sangat dermawan dan suka menyumbang untuk membangun masjid dan juga beramal untuk amal-amal yang lain, tapi menurut istrinya pelit untuk istri. Jadi apakah ada batasan sebenarnya? Kenapa? Kenapa istrinya kenapa? Eh, menurut istrinya agak pelit kepada istri. Jadi Agak pelit mobilnya sama juga istri. biasa. Ya, jadi Hmm. kalau sama keluarga agak pelit, tapi suka bersedekah. Jadi apakah ini ada batasan berapa yang hak istri dan berapa yang disedekahkan? Uangnya banyak, tapi banyak untuk bangun masjid, banyak untuk amal, begitu. Jadi tidak pelit. Tapi kalau kepada istri, ya mobilnya jarang ganti, begitu ya. Menurut istrinya pelit. Bagaimana Ustaz ini? Apakah ada Masa batasan? sebenarnya kan pelit itu relatif. Kalau benar-benar pelit, maksudnya pelit itu dia tidak menunaikan hak istrinya. Tapi kalau istrinya sudah ditunaikan haknya, artinya diberikan rumah yang bukan rumah kaya banget sederhana, tapi sudah cukup, itu sudah cukup bagi seorang wanita. Diberikan mobil, bukan mobil yang paling mahal, mobil yang sedang-sedang, itu tidak dikatakan dia pelit. Ya. Pelit itu kalau ternyata uang banyak beli mobil pewot, uang banyak beli rumah pewot, ya itu pelit. Tapi kalau rumah itu bukan rumah paling mewah, tapi oke lah, rumah nyaman, tidak harus besar-besar, tidak harus. Sisa uangnya dia sedekahkan, itu enggak pelit, itu bagus. Ngapain juga kasih rumah mewah-mewah? Ngapain juga beli mobil mewah-mewah? Mending kita buat masjid, buat ini, yang itu akan menjadi amal jariah kita. Tapi kalau memang benar ternyata dia pelit sama istrinya, mobil sudah rusak-rusak juga tidak diganti, rumah sudah tidak cukup lagi tidak diganti, ya ini salah, berarti dia salah dalam prioritas. Ya, bahwasanya memenuhi kebutuhan primer anak istri itu lebih utama daripada bersedekah kepada tempat yang lain ya. Tapi Allah alam, terkadang suami dituduh pelit, ternyata tidak pelit, cuma memang istri yang kebutuhannya banyak, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang berlebihan. Allah alam bisawab. Nah, ini ada satu lagi kita terkait dengan berlindung dari keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bekerja sebagai tenaga medis atau dokter di sebuah klinik yang klinik tersebut dimiliki oleh sebuah bank dan menangani banyak kalangan juga dari masyarakat umum. Bolehkah bekerja di rumah sakit tersebut karena klinik ini dimiliki oleh bank? Terima kasih, Ustaz. Allah alam bisawab ya. Ini masalahnya pemiliknya bank tapi dia punya unit usaha yang halal. Ini jadi masalah ya. Saya tidak bisa memastikan ya. Kita tahu bahwasanya Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka banyak melakukan riba ya. Wa aklihimur riba, mereka suka makan riba. Tapi sebagian sahabat juga kerja pada mereka dalam unit divisi yang halal. Tapi saya enggak berani pastikan, mending ditanyakan kepada pakarnya. Saya sekedar memberikan gambaran, bisa jadi haram karena dapurnya haram, bisa jadi tidak haram karena divisi kerjaannya halal. Tapi Allah alam, tanyakan kepada ustaz yang lebih paham ya. Saya tidak tahu. Barangkali yang mirip Ustadz, kalau pegawai negeri kan negara juga menerima pendapatan dari pajak juga Ustadz ya. Selain dari hasil bumi atau hasil alam, tapi kan sebagian juga negara menerima dari pajak Ustadz. Bagaimana untuk pegawai negeri yang bekerja eh, sebagai pegawai negeri Ustadz? Karena negara juga menerima pajak. Gimana? Gaji seorang pegawai negeri Ustadz. Gaji seorang pegawai negeri karena negara kan juga menerima pendapatan dari Hmm. sebagiannya dari pajak Ustadz.
Oh, pegawai Apakah negeri. rezeki ini halal? Pegawai negeri ya. Dia dia bekerja untuk negara dan dia mendapatkan mendapatkan gaji yang pantas ya. Ya, kita tahu bahwasanya negara bisa jadi hasil bermacam-macam. Ya. Dari hasil yang bermacam-macam bisa jadi ada sebagiannya mungkin dari eh, apa namanya pemasukan dari mungkin hal-hal yang tidak boleh ya dan ada yang boleh. Selama dia kerja dengan kerjaan yang boleh, insya Allah tidak jadi masalah karena kita bekerja pada orang seperti tadi misalnya kita beli eh, misalnya tadi saya katakan tadi ada orang yang kerja di seorang Yahudi kemudian dikasih gaji ya terima aja. Yahudi itu ngambil dari mana nggak urusan yang penting atau dia jual barang Yahudi beli dari dia. Sebenarnya kan dia jual barang Yahudi beli bayar uangnya dari mana kita nggak urusan ya. Yang penting dia beli barang saya. Dia beli barang saya tidak sedang membantu dia. Jadi intinya kita bicara secara umum kalau ada orang bermuamalah dengan kita kemudian dia hasilnya bercampur ya dan kita jual jasa sama dia atau kita bekerja dengan sesuatu yang halal kemudian dia gaji kita atau dia beli dari kita maka tidak jadi masalah insyaallah taala. Ya, baik Ustadz, tanyanya sudah habis. Saya kira Baik. waktunya juga sudah Baik demikian cukup saja Ustadz. apa yang saya Kami sampaikan. ucapkan Kurang lebih terima mohon maaf. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan katsiran. Jadi eh, kami sampaikan beberapa kesimpulan bahwa pada malam hari ini kita telah membahas beberapa poin penting, itu mulai dari bab 40, berlindung dari sifat pengecut, sifat malas, sifat kelemahan, sifat takut, keburukan, kepikiran. Juga kita berlindung dari sifat pelit, syuh atau bul, dan berlindung dari dikembalikan dari umur yang paling rendah atau keburukan di masa tua, serta berlindung dari wabah penyakit. Semoga kita semua dapat istiqomah di dalam berdoa memohon perlindungan dari keburukan-keburukan yang telah tadi disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih saudara-saudaranya atas kesediaan untuk tetap bergabung dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu serta mencari jalan kebenaran. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Satria mohon pamit. Semoga kita dipertemukan dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.